Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada, kepada teman-temanku di seluruh Indonesia, kepada teman-temanku yang ada di Bandung Alena Tennis Club. Happy New Year. Puji Tuhan. Saya percaya semua keadaan sehat-sehat. Saya percaya tahun ini tahun keberkatan bagi kita orang-orang percaya. Kita orang-orang percaya tetap naik, tidak pernah turun. Dan kita percaya Tuhan memelihara, melindungi, menyertai kita di tahun 2025 ini. Dan saya percaya berkat yang akan mengalir, melimpah kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, yang hidupnya dengan Tuhan. Hari ini saya mau berbicara mengenai Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban bagi kita semua orang-orang percaya. Saudara, kita tidak ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita bisa benar karena Yesus. Kita bisa menghadapi masalah karena Yesus. Kita bisa menghadapi tantangan pergumulan karena Yesus. Kita bisa melampaui penderitaan, penganiayaan, penghinaan. Karena Yesus ada di dalam diri kita. Percaya saudara, tanpa Yesus kita tidak bisa melawan keinginan kita, keduniawian kita. Terutama kepada iblis saudara, nggak bisa melawan iblis. Tanpa Yesus tidak mungkin kita dapat melawan iblis. Kenapa saudara? Kita akan lihat menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, siapa itu Yesus? Yang pertama adalah Yesus adalah pintu. Yesus adalah pintu, saudara. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, melalui Yesus, ia akan selamat. Siapa aja yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Karena dia pintu, saudara. Dan ia akan masuk dan keluar. Dan menemukan padang rumput, akan masuk melalui pintu itu, keluar melalui pintu itu, saudara akan selamat. Luar biasa enggak? Penting pintu. Penting sekali. Engkau keluar negeri. Saudara, apakah saudara bisa pulang lagi kalau pintunya tertutup? Pintu Tuhan terbuka bagi kita. Kita keluar pergi selamat dan balik juga kita selamat berkumpul dengan keluarga. Itu yang hebat saudara. Tuhan menjamin keselamatan kita dalam kehidupan kita. Laluilah pintu Tuhan. Pintu juga melambangkan pintu kesehatan, pintu kepintaran, pintu hikmat, pintu pekerjaan, pintu perdagangan, pintu kesuksesan, pintu keberuntungan, rumah tangga, masa depan lewat pintu. Kok pintu ini tidak dibuka saudara? Saudara ada kerja, ini salah, itu salah, dikeluarin. Saudara dagang, tanpa pintu Tuhan dibuka, saudara, dagang ini rugi, dagang ini rugi, saudara. Jadi pintu ini penting sekali, saudara, dalam kehidupan kita. Tapi kita menurut firman Tuhan, apa yang disebut pintu? Pintu apa saja yang ada di firman Tuhan? Mazmur 118 ayat 20 mengatakan, inilah pintu gerbangnya Tuhan. Walah. Pintu gerbangnya Tuhan. Berarti pintu gerbang itu adalah kerajaan Allah sendiri. Pintu kerajaan Allah, saudara. Itu pintu. Ayub 38 ayat 17. Apakah pintu maut? Pintu gerbang maut tersingkap bagimu. Pintu gerbang. Jadi iblis juga tidak mau kalah, saudara. Ada pintu gerbang
Tuhan ada pintu gerbang maut, saudara. Maka di dunia ini berebutan. Iblis ingin merebut orang-orang percaya supaya mengikut dia, masuk ke kerajaan dia, saudara. Maka dia iming-iming segala kesenangan duniawi supaya kita tertarik kepada dia. Tapi saudara, apakah bahagia? Bahagia tidak karena mengikuti apa yang iblis tawarkan kepada kita. Ingat baik-baik. Bahagia itu karena damai sejahtera Tuhan yang berikan kepada kita. Kita bisa bahagia. Apapun boleh terjadi. Tapi kalau di dalam Kristus kita bisa bahagia. Bukan masalah, tantangan, pergumulan. Tidak ada. Tidak. Kita bisa bahagia. Karena Yesus ada di dalam diri kita. Hosea 2 ayat 15. Lembah Akor menjadi pintu harapan. Pengharapan kita. Hanya Yesus saja, saudara. Luar biasa enggak? Pengharapan kita ada Yesus saja. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Tuhan, jagalah pintu bibirku. Karena ini bibir, lidah, saudara. Apa yang keluar dari mulut ini adalah kutuk. Ada yang keluar dari mulut ini adalah berkat, saudara. Jaga Tuhan, jaga Tuhan. Jangan saya bicara sesuatu yang negatif dalam mulutku, saudara. Saya 2 minggu yang lalu pulang dari Puncak. Tabrakan, saudara. Waktu tabrak saya kaget. Apa? Belum berdoa. Jadi kalau kita orang percaya, kemana-mana berdoa, ingat baik-baik, jangan lupa. Lupa iblis masuk, tabrakan, saudara. Oh, saya bilang, aduh, saya tidak berdoa. Tapi tetap puji Tuhan. Nabrak motor, orangnya terpelanting. Untung, saudara, tidak meninggal dunia. Dan setelah dicek di rumah sakit, tidak ada apa-apa. Wah, luar biasa, saudara. Saya ingat, wah, puji Tuhan, saudara. Tabrakan aja puji Tuhan, saudara. Jadi diingatkan, saudara. Iblis masuk dari sela-sela. Apalagi kita, kalau kita lupa dalam segala hal. Maka itu jangan kita lupa berdoa setiap hari. Jangan lupa kalau kita biasa berangkat berdoa, berdoalah, jangan lupa. Saya pernah sekali lupa berdoa. Waktu saya sekolah di Cianjur, saya nyetir sendiri jam 5 pagi. Nyetir 190, saudara, kecepatannya. Tahu-tahu sudah mampir restoran di dekat situ, saya nabrak, dek. Waduh, bukan saya nabrak, saya ditabrak, dek. Wah, kaget sekali. Tetapi waktu saya sampai sekolah saya lihat hanya satu titik. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ingat baik-baik, saudara. Iblis sedang mengincar orang-orang yang percaya untuk melemahkan iman percayanya kepada Tuhan. Seperti Tuhan itu tidak ada. Ada Tuhan, tidak ada Tuhan, sama saja. Doa dan tidak doa sama saja. Omong kosong. Doa dan tidak doa tidak sama sekali, saudara. Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, saudara. Jaga mulut, yang gak penting jangan dibicarakan. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Lebar bibirnya itu orang yang segala yang perlu juga diomongin. Keluar semua. Gak perlu, saudara. Yang perlu saja dikeluarin. Yang jelek-jelek tidak usah dikeluarin. Mengata-ngatain orang gak usah dikeluarin. Emosi benci sama orang gak usah. Maki-maki orang gak usah. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan. Karena penghakiman urusan dia, bukan urusan kita. Ingat baik-baik, saudara.
Jadi pintu bibir kita ini harus kita jaga dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara menderita kegolongan, tetapi menutup pintu hatinya. Kita kaya, tetapi kita menutup pintu hati kita kepada orang miskin. Ingat baik-baik. Disebutkan bukan orang yang nggak punya. Barang siapa mempunyai harta, orang kaya, biar melihat orang kekurangan, diam saja, tidak membantu. Nah, ini. Siapa yang lebar bibirnya? Ingat baik-baik. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana katakan bahwa Allah ada di dalam diri kita? Tetap ada di dalam diri kita. Kalau kita melihat sekeliling kita, mereka kesusahan, kita punya uang, kita lebih punya uangnya, kelebihan. Kita tidak membantu orang miskin, tidak membantu orang kekurangan. Bagaimana Yesus ada di dalam dirimu? Tidak mungkin dong. Kalau Yesus ada di dalam dirimu, pasti ada belas kasihan. Kalau kamu tidak ada belas kasihan, berarti Yesus tidak ada di dalam dirimu. Ingat baik-baik, Kisah Rasul 14 ayat 27. Bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Pintu bagi bangsa-bangsa lain. Berarti Yesus membuka pintu untuk orang-orang bangsa-bangsa lain, suku, bangsa, bahasa, apapun juga yang mereka mau percaya, mereka akan selamat dan masuk keluar dijamin oleh Tuhan. Amin, luar biasa. Kolose 4 ayat 3, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk memberitakan pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia mengenai Kristus yang karenanya aku dipenjara, kata Paulus. Jadi pemberitaan firman Tuhan mengenai Kristus ini, pintunya dibuka. Saya kira RFC sudah membuka pintu orang penginjil. Gak tahu, salah seorang pendeta mengatakan, saya berangkat malam tahun baru, saya berangkat ke RFC. Anak saya dikasih visa 1 bulan. Saya kasih visa cuma 4 hari karena saya pendeta, saudara. Saya pikir, waduh, RFC masih ketat juga untuk penginjilan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya pintunya dibuka untuk pemberitaan kebenaran, keadilan, kebijaksanaan Kristus orangnya. Ya, kita berdoa saja untuk RFC, saudara. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 13. Masuk melalui pintu yang sesak. Kita mau masuk ke pintu yang sesak. Lebarlah pintu kebinasaan. Pintu yang sesak itu ke surga nggak mudah, saudara. Sepertinya percaya, saudara langsung masuk ke surga. Saudara belum meninggal dunia, bagaimana bisa masuk ke surga, saudara? Saudara masih hidup di dunia. Bahkan saudara umur 25 tahun, 30, masih 40 tahun. Karena umur manusia 70 atau 80 tahun. 40 tahun hidup kamu bagaimana, saudara? Apakah tetap setia kepada Tuhan? Apakah tetap percaya kepada Tuhan? Jadi pintu ke surga itu sempit. Banyak persyaratan sebenarnya. Tapi persyaratan itu semua untuk kebaikan kita. Bukan untuk mencelakakan kita. Tapi pintu yang lebar. Siapa aja masuk, siapa aja masuk, itu pintu yang lebar, itu dunia. Saudara masuk ke sana, ke-11 meninggal dunia, saudara. Ingat baik-baik. Ada seorang kaya sekali. Dia kerjasama dengan konglomerat yang lebih besar lagi. Ternyata uangnya tidak bisa keluar. Sejumlah 1 T, saudara. Uangnya nggak bisa keluar. Dia bilang, saya melawan tembok, katanya. Wah, itu.
Tapi dia tetap dendam. Teman saya bicara ke dia mengenai Yesus. Udah nggak usah Yesus. Kita perlu hidup, perlu duit, bukan perlu Yesus. Waduh saudara. Kejengkelannya, dendamnya saudara. Itu dibawa terus saudara. Tahu nggak akibatnya? 4 bulan yang lalu meninggal dunia. Dia katakan sebelum meninggal, siapa yang bisa menyembuhkan saya kasih 1 T. Uang bukan segala-galanya. Nyawa yang segala-galanya, saudara. Benar? Yang kedua adalah Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kecuali melalui aku. Yesus jawaban untuk jalan. Kita masuk ke pintu. Apakah diam di pintu? Padang rumput disediakan, kita mesti jalan dong. Jalan. Harus jalan. Jalan bahasa aslinya hodos. Hodos itu jalan atau perjalanan, jalan kecil, jalan sempit, itu namanya jalan. Roma 1, Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Jalan perdamaian, saudara. Puji Tuhan, kita melihat mulai ada perdamaian di dunia ini. Walaupun terakhir Ukraina dengan Rusia, saudara. Tapi puji Tuhan bisa stop. Kalau terus, saudara, mungkin katanya bisa perang dunia ketiga. Tapi saya percaya antara Amerika dengan Cina sepertinya bentrokan, saudara. Tapi Menteri Luar Negeri dari Cina katakan mereka mau bekerja sama dengan Amerika, saudara. Luar biasa enggak? Seharusnya Donald Trump menerimanya. Karena prinsip mereka adalah perdamaian. Prinsip hidup bersama-sama. Saya nggak pernah menjajah negara apapun juga. Seharusnya Donald Trump mengatakan bahwa dia akan memimpin Amerika sesuai dengan firman Tuhan. Seharusnya bisa kerjasama dengan RFC. Mereka kerjasama, saudara. Dunia ini aman, saudara. Tapi ini akan menjurus keamanan. Saya percaya. Kisah Rasul 2 ayat 28. Bagian A. Engkau telah memberitahukan jalan kehidupan. Jalan perdamaian. Sekarang jalan kehidupan. Di dunia ini nggak ada jalan kehidupan kecuali melalui Yesus Kristus namanya. Kisah Rasul 16 ayat 17 B. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jalan perdamaian. Jalan kehidupan. Jalan keselamatan. Jalan apa lagi? Mazmur 1 ayat 1 mengatakan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita orang percaya jangan berdiri dengan orang berdosa. Jangan berkumpul dengan orang berdosa. Jangan bergaul dengan orang-orang berdosa. Sehingga engkau ikut-ikutan berdosa. Lambat laun engkau juga berdosa. Maka itu engkau harus menguatkan dirimu sendiri. Kepercayaanmu, kehidupanmu, pengenalan engkau akan Yesus Kristus. Cara Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju ke mana orang fasik? Kebinasaan.
Siapa orang fasik? Herodes orang fasik. Kenapa? Dia katakan kepada orang Majus, selidikilah, telitilah, sampai kau ketemu bayi yang lahir. Dan kasih tahu kepada kami, kabari kami. Dan saya akan menyembah dia. Munafik, saudara. Saya mau menyembelih dia, saudara. Munafiknya. Banyak orang munafik seperti ini. Apa yang dalam hati beda dengan apa yang keluar dari mulut. Jangan munafik. Kita orang-orang percaya jangan menjadi munafik, saudara. Apakah di sini ada orang munafik? Tinggalkan itu di tahun 2024. Lepaskan itu. Jangan munafik lagi. Benar di atas benar. Ya di atas tidak. Ya di atas iya. Tidak di atas tidak, saudara. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Kalau kita mengikuti jalan, saudara, siapa yang akan mengikuti kita itu terang ada di dalam kehidupan kita. Amsal 30 ayat 19. Jalan Raja Wali. Tuhan telah menentukan semuanya dirancangkan. Saudara tahu. Dari Maleaki sampai Matius itu 400 tahun, saudara. 400 tahun Tuhan pikirkan matang-matang bagaimana menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Bayangkan saja 400 tahun. Tetapi untuk Tuhan itu hanya 1 hari, hanya 10 jam aja. Karena 1000 tahun manusia, 1 hari untuk Tuhan. Jadi Tuhan mikir ini hanya 10 jam saja. Saya itu hanya 10 jam saja. Tapi untuk kita 400 tahun, saudara. Raja Wali. Jalan Raja Wali di udara. Jalan ular di atas cadas. Dan jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sudah ada rancangan kepada mereka. Jalan-jalan kehidupan mereka. Masa depan mereka. Tuhan sudah tahu semuanya. Karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Mengenai kamu semuanya. Sudah ada rancangan-rancangan. Rancangan bukan rancangan apa? Damai sejahtera, sukacita, bukan kecelakaan, saudara. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah jawaban, karena dia adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Luar biasa enggak? Kalau mengikut Yesus tidak pernah jalan di dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hidupnya mempunyai terang yang hidup. Hidup benar, hidup jujur, hidup baik, hidup takut akan Tuhan. Hidup bersama mengasihi satu dengan yang lain. Terang itu bahasa aslinya itu pos. Pos itu terang dari matahari atau terangnya hari. Terangnya hari, terangnya matahari. Tidak pernah dinyalakan. Matahari tidak pernah dinyalakan. Maka itu tidak pernah padam. Matahari tidak pernah padam. Dan juga bukan matahari saja tidak pernah. Matahari tidak pernah padam. Dan hari pun tidak pernah padam. Karena pemutaran ini aja. Dunia aja yang memutar. Jadi ada padam. Ada malam, ada siang. Tetapi tetap siang itu ada. Matius 4. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang letaknya di atas gantang tidak mungkin tersembunyi. Kita ini adalah terang dunia, saudara. Kota kita terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung.
tidak mungkin disembunyikan, saudara. Terang kita tidak mungkin disembunyikan, saudara. Kesalahan kita tidak pernah tersembunyi. Terutama juga orang memasang pelita. Tidak mungkin dia ditaruh di bawah gantang. Tapi dia akan ditaruh di kaki dia. Supaya menerangi seluruh rumah itu, saudara. Matius 8 ayat 22. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata adalah pelita tubuh. Kau terangmu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu tidak baik, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau engkau terang, tetapi juga gelap, tadinya percaya kepada Yesus, belakangan tidak percaya kepada Yesus, betapa gelapnya. Bayangkan aja. Maka itu penting sekali mata ada pelita tubuh. Mata itu harus terang, saudara. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup. Hidup itu ada terang manusia. Terang itu, ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Luar biasa, saudara. Saudara, setelah aman, Yesus Kristus ada di dalam dirimu. Engkau menjadi terang. Kegelapan tidak bisa menguasaimu. Kegelapan tidak bisa mengganggumu. Kegelapan apapun juga yang namanya kegelapan tidak bisa mengalahkanmu. Karena terang mengalahkan kegelapan, saudara. Amin, saudara. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia tidak lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Manusia, saudara. Terang itu datang. Manusia itu lebih suka kegelapan daripada terang. Karena perbuatan-perbuatan itu akan terlihat kalau terang itu datang di dalam kehidupan mereka. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hati kita terang. Untuk apa mata hati kita terang? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Mata hatimu terang supaya engkau mengetahui rencana apa dalam panggilan Tuhan. Kira-kira kamu menjadi apa di dalam kehidupannya? Apakah jadi pelayan Tuhan? Apakah jadi asor? Apakah jadi pengkhotbah? Apa jadi penginjil? Apa jadi pendeta? Apa menjadi gembala? Itu sudah ditentukan panggilan-panggilan. Jadi terang hatimu. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya membuahkan. Kalau terang ada di dalam kita, buah-buahnya apa? Kebaikan. Buah-buahnya apa? Keadilan. Buah-buahnya apa? Kebenaran. Kalau sadar tidak adil, berarti tidak ada terang dalam kehidupanmu. Kalau kamu tidak baik, tidak ada terang di dalam kehidupanmu. Kalau kamu tidak benar, tidak ada terang di dalam kehidupanmu. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Waduh, kita bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan. Ini penting sekali. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi di dalam kehidupan kita harus bersaksi menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ini kita saksikan kepada mereka. Memberitakan kepada mereka.
yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Terangnya bukan terang yang biasa, terangnya yang ajaib. Sesuatu yang ajaib di dalam kehidupanmu, ceritakan kepada orang lain. Bahwa engkau telah mengalami. Saya mengalami mujizat, saudara. Waktu saya di Gold Coast, waktu saya berenang di Australia, saudara. Saya hanyut. Ternyata saya cuma ngomong, Tuhan Yesus tolong. Saya tidak bisa berdoa panjang-panjang. Saya cuma Yesus tolong. Ada orang langsung katanya dari orang Australia yang sedang mau surfing melihat tangan saya diangkat, dia turun. Dan saya dengar dia, tenang, saya mau tolong kamu. Saya nggak ingat apa-apa sampai di pinggir. Saya digeletakkan bisa bahasa Inggris, bisa. Kamu berdiri ya, kalau kamu tidak berdiri saya bawa ke rumah sakit. Dia ajak saya berdiri, dia bantu saya berdiri, saya tidak bisa berdiri. Dan saya tahu-tahu di rumah sakit. Untung sekali. Katanya berapa menit saja. Kalau tidak tertolong karena oksigen di dalam otak saya hampir habis. Siapa yang menolong? Yesus Kristus. Siapa yang mengalami? Andy Lukman yang mengalami, saudara. Maka itu saya bertahan sampai saat ini, hari ini. Kalau tidak, saudara, tidak mengenal firman Tuhan, siang-siang saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi saya makin mendalam, saya lebih mengerti lagi cara bekerja Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Setelah pintu, kita jalan kita perlu terang. Zaman dahulu tiang awan, tiang api yang menuntun mereka. Ya kan? Udah jalan, ya kita diterangi. Sudah diterangi. Perlu makan nggak? Perlu. Seperti orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, saudara 40 tahun keliling-keliling mereka minta makan kepada Tuhan, saudara. Yesus katakan, Yohanes 6 ayat 48, Akulah roti hidup. Akulah roti hidup, saudara. 49 mengatakan, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan ternyata nenek moyang mati. Katanya mana dari surga. Tapi tetap mereka mati. Tapi ini aku roti hidup. Siapa yang makan rotiku, ia akan hidup selama-lamanya. Karena akulah, makanlah dagingku. Minumlah darahku. Siapa yang makan roti, makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup. Karena di dalamku, ia akan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Dan dia diangkat, ia akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara. Ini melambangkan apa? Perjamuan kudus. Ingat baik-baik. Jangan lupakan perjamuan kudus. Yesus Kristus mati di kayu salib itu untuk kita semuanya. Makanlah daging-dagingku, darah-darahku. Sehingga kita ini masuk kehidupan yang kekal. Dan kita dibangkitkan. Luar biasa. Dia bangkit. Kita mati, tetap kita hidup. Engkau mati, tetap engkau hidup. Matius 11 ayat 25. Puji Tuhan, saudara. Maka itu kita penting sekali makan roti yang dari Tuhan sendiri. Yaitu perjamuan kudus. Ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, hidup oleh aku. Luar biasa. Siapa jawabannya? Yesus jawaban untuk roti
roti hidup. Yesus adalah gembala yang baik, saudara. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala-gembala yang ada di dunia ini, ingat baik-baik. Contohlah Yesus dalam kehidupannya, bagaimana dia mengembalakannya. Dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, saudara. Bayangkan. Gembala yang baik itu jalan di depan, bukan di belakang. Domba-dombanya mengikuti, menteladani, melihat apa yang gembala kerjakan, dia pun kerjakan seperti apa yang gembala kerjakan. Maka itu penting sekali. Sebelum orang lain berubah, gembala harus berubah dulu. Sebelum orang lain bicara mengenai mengasihi, engkau harus mengasihi dulu. Menjadi contoh, menjadi teladan, akan berani mati untuk domba-dombanya. Saya teringat sekali 1 Samuel 17 ayat 34 mengenai cerita mengenai siapa, saudara, 34 sampai 36 mengenai Daud, saudara. Daud berhadapan dengan Saul. Dia akan melawan Goliat. Dia katakan bagaimana? Dia katakan kepada Daud, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. 34. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku dan aku membunuhnya. Hebat ya. Daud yang kecil bisa membunuh. Membunuh apa Tuhan? Beruang dia bunuh. Singa yang begitu kuat juga, dia bisa bunuh. Anak kecil membunuh. Dia katakan, ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba. Luar biasa enggak? Apalagi ini dia katakan. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia mencemooh barisan tentara daripada Allah yang hidup. Barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yesus menyertai Daud sehingga dia menang, tidak masuk akal. Tapi tiada mustahil bagi Tuhan. Anak kecil bisa mengalahkan Goliat. Tidak mungkin, tapi itu terjadi. Kenapa Yesus ada jawaban? Yang terakhir adalah Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus sebagai pokok anggur dan ranting-rantingnya adalah sebagai murid-murid Yesus. Allah digambarkan sebagai tukang kebunnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi setiap ranting, saudara, kalau tidak berbuah, berarti percuma saja. Lebih baik dipotong, dibuang, dan dibakar. Tetapi ranting-ranting yang hidup, yaitu orang-orang percaya, yang tidak percaya lebih baik dipotong saja, dibuang saja. Soalnya ada orang-orang yang memang tidak dipanggil. Kita berbusa menginjil kepada mereka. Mereka tetap tidak percaya.
Inilah orang-orang yang seperti ranting-ranting yang dipotong dan dibuang, dibakar. Udah ditentukan itu untuk masuk ke neraka. Tapi mereka yang ranting-rantingnya, yang percaya kepada Tuhan, mereka dibersihkan. Mereka diproses. Untuk supaya apa? Berbuah-buahnya lebih banyak lagi. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus di dalam diri kita. Kalau enggak, engkau tidak bisa jalan sendirian, saudara. Setiap hari harus kita ikut Yesus beserta dengan kita, sehingga hari lepas hari kita melewati bersama-sama dengan Dia. Penderitaan kita bisa lewati, kesusahan kita bisa lewati, maut kita bisa lewati, segala sesuatu bisa kita lewati bersama-sama dengan Dia. Dia dalam aku di dalam Dia. Hebat nggak? Hebat. Yesus jawaban, saudara, untuk segala-galanya dalam kehidupan kita. Saudara, kalau jantungmu stop, berhenti, mati jantung, saudara. Kok ginjalmu tidak berfungsi, saudara, mati, saudara. Saudara nggak bisa kencing, mati, saudara. Kalau nggak dioperasi oleh dokter. Engkau nggak bisa buang air besar, mati, saudara. Kalau nggak dioperasi, saudara. Engkau dipencet hidungmu 5 menit, saudara. Engkau tidak bernapas saja, mati, saudara. Karena napas punya Tuhan. Engkau boleh sehat, tapi kalau dia panggil, besok pun mati. Sehat tapi meninggal dunia, saudara. Bayangkan aja. Karena segala-galanya milik Dia, saudara. Maka Yesus adalah jawaban bagi hidup kita. Apalagi hari lepas hari. Dia yang akan memimpin, membimbing, mengembalakan kita dalam kehidupan kita. Sebagai gembala, Dia berani pasang badannya untuk kepentingan kita semuanya. Supaya kita selamat. Kita tidak masuk dalam perangkap iblis. Kita tidak kalah dengan iblis dalam kehidupan kita. Sehingga kita semuanya aman, sentosa. Dan tahun 2025 orang lain bilang itu suasana situasi pasti lebih turun. Tetapi untuk orang-orang percaya tetap naik, tetap diberkati, tetap hidup berkelimpahan, berkecukupan. Hanya dengan Tuhan kita bisa melewati segala sesuatunya. Amin, saudara. Amin. Maka saya akan menyanyikan satu lagu. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Tuhan memberkati. Kita akan tutup dengan doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2025 kami bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, segalanya akan naik dan dapat diatasi oleh kami berdua, Tuhan, dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami.
Penderitaan dapat kami lewati, maut akan begitu kami lewati, segala tantangan pergumulan kami dapat melewati bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus adalah jawaban bagi hidup saya, bagi hidup kami semua yang mendengarkan tayangan ini. Terima kasih Bapa. Kami mentaikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan ini menjadi senjata kami untuk kehidupan kami. Sehingga sungguh kami akan melihat kemuliaan Allah menyertai di dalam kehidupan kami di tahun 2025. Terima kasih Bapa. Misalkan semuanya, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan perjamuan kudus. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau telah meninggal, telah mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kami orang percaya, sehingga hamba-Mu, saya, kami semua yang orang percaya hadir di tempat ini karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama untuk memakannya. Angkatlah cawanmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Sehingga kami hidup sebagai orang-orang benar, dibenarkan. Orang yang ditebus dosanya. Orang yang diselamatkan oleh pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka kami mau setia kepada Engkau, setialah, setia sampai mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Saya ingin berdoa untuk kita yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena Dia hadir, percaya Dia hadir. Taruhlah tanganmu di dadamu. Dan saya mau berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2025 Tuhan, kami percaya keadaan lebih baik, keadaan lebih mudah bagi kami Tuhan. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya kami naik tidak akan turun Tuhan. Kami dapat mengatasi segala permasalahan tantangan pergumulan dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama dengan Engkau. Kau melihat anak-anak-Mu yang masih bergumul dalam kehidupannya. Mungkin sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Mengetahui segala penyakit anak-anak-Mu. Kau jamah, angkat semua penyakitnya, bilu-bilu-Mu menyembuhkannya. Masalah keluarga, Tuhan berikan damai sejahtera bagi keluarga mereka, anak mantu, cucu mereka. Berikan kesehatan panjang umur bagi mereka semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Kesulitan keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga mereka melihat keajaiban mujizat yang Tuhan kerjakan. Sehingga keuangan mereka dapat mengatasi bersama-sama dengan Kau.
kami keluar sebagai pemenang. Itu akan menjadi kenyataan. Apapun juga pekerjaan, usaha, tantangan, pergumulan dalam kehidupan kami percaya Kau buka jalan. Pintunya sudah terbuka. Tiada kuasa dari manapun akan menutupnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya keberhasilan akan tercermin dalam kehidupan mereka. Karena mereka bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kita akan menutup. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu. Sekarang dan untuk selama-lamanya. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah ekonomi-Mu. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Diberkatilah apapun yang Kau kerjakan. Berhasil adanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom.